Bastian gagalkan rencana dari Galang untuk menjual barang ilegal. Halo semua, apa kabarnya? Balik lagi sama Mimin. Seperti biasa, setiap harinya Mimin akan bahas alur cerita untuk episode malam ini. Baiklah, tanpa berlama-lama, yuk mari kita masuk ke alur ceritanya. Yap teman-teman, balik lagi ya sama Mimin. Sekarang kita akan bahas lagi poin ketiga yang sangat penting di episode malam ini, bagaimana Bastian Rahadian yang akhirnya mencoba untuk menggagalkan rencana Galang yang menjual barang ilegal. Dan mau bagaimanapun juga, ini sebuah hal yang sangat bakal keren banget teman-teman. Bisa diibaratkan ini ajang balas dendam dari Bastian kepada Galang. Dan Bastian pun sudah berjanji, bukan cuma di episode kemarin ketika Bastian menghampiri lawannya dulu yang sekarang menjadi bosnya, yang menyuruh Bastian untuk balas dendam juga dan menghancurkan Lian. Tapi entah bagaimana ceritanya, benar-benar jadikan Bastian tuh sebagai ajang balas dendam aja intinya teman-teman. Bastian benar-benar ingin mengambil apa yang sudah menjadi hak miliknya kembali. Karena bagi Bastian ya, Bastian belum akan bisa tidur tenang kalau nggak bisa balas dendam kepada Galang dan juga Lian teman-teman. Apalagi yang serunya, ternyata apa yang dilakukan Bastian ini berpotensi untuk benar-benar berhasil. Nah, walaupun nanti akan ada uniknya, kita bahas aja ya. Karena nanti sepanjang cerita ini berlangsung akan banyak hal seru. Jadi pastiin nonton sampai habis. Yap. Bastian akhirnya menggunakan kelima anak buah yang seperti sudah diminta oleh Bastian Rahadian teman-teman. Lewat temennya yang kemarin ya, di episode kemarin. Nah, lewat anak buah tersebut, Bastian benar-benar mengetahui setiap jalur dimanapun. Setiap Lian ini tuh melakukan transaksi ilegal dengan barang tersebut, barang ilegalnya. Dan memang Bastian kaya raya tuh bukan karena perusahaan propertinya, tapi justru karena penjualan barang ilegalnya ini. Nah, kalau Bastian kan di episode kemarin gak bisa ngelawan, Lian maksudnya di episode kemarin gak bisa ngelawan kepada Galang. Karena ya kalau sampai penjualan atau barang ilegal ini dibongkar ke polisi, maka Lian akan mendekam di jeruji besi. Nah itulah selicik itu Galang, sepintar itu Galang, secerdik itu Galang. Bahkan Galang tuh udah tahu nih teman-teman, kalau mau ngambil barang orang, Galang tuh cari dulu kebusukan orang tersebut supaya kalau ada apa-apa, Galang punya jalan keluarnya. Diancam ngebongkar semua busuk-busuknya gitu loh. Sehingga Galang selalu menang selama ini. Tapi justru Galang lupa kesombongannya yang justru akan malah menghancurkan Galang. Ini pasti akan terus ingin bahas setiap harinya karena gara-gara kesombongan inilah yang nantinya bakal menghancurkan Galang. Bahkan Bastian pun pada akhirnya kaget teman-teman karena ternyata Lian Bagaskara pun juga sakit keras, bahkan hancur oleh Galang. Akhirnya Bastian pun juga jadi berpikir kalau ternyata selama ini yang memang berniat busuk, berniat buruk, menghancurkan itu adalah si Galang ini. Bahkan di video sebelumnya aja Mimin udah sempat singgung. Maksudnya Bastian sama Lian ini kan memang rival dari dulu. Ya, ibu dari Adam Lek aja tuh orang yang paling dicintai oleh Bastian sama Lian. Satu perempuan dicintai oleh dua orang yang sama, ibaratnya dua orang yang berbeda gitu. Ini kan saking rivalnya, saking berantemnya mereka berdua tuh ya gara-gara sampai ke urusan percintaan juga. Tapi maksudnya nggak pernah lah kalau sampai Lian Bagaskara tuh mencoba untuk menghabisi Bastian. Begitupun juga sebaliknya, cuman ngomong-ngomong aja. Tapi faktanya kan nggak pernah lah kalau kita ingat-ingat ke episode belakang deh, atau nggak sampai episode pertama deh kalau kita lihat, nggak sampai sebegitunya. Sehingga Bastian sadar ternyata semua ini memang jebakan dan sudah rencana awal dari Galang yang gak diketahui oleh Lian Bagaskara sekalipun. Sehingga akhirnya Bastian pun juga berpindah haluannya. Kalau kemarin kan oke, balas dendam iya sama Galang, tapi sama Lian juga. Kalau sekarang oke, Lian singkirin dulu karena gak berdaya. Sekarang tinggal ke Galangnya. Dan ini bakal menjadi pertarungan seru antara Bastian dan juga Galang. Gimana gak seru ya teman-teman? Balas dendamnya Bastian tuh benar-benar ingin dihancurkan kepada Galang. Maksudnya Bastian tuh at least kalau hartanya gak bisa balik, tapi minimal Galang pun juga bisa hancur di tangannya. Apalagi kita pun juga semua tahu Bastian ini tuh orangnya sangat ambisius. Kalau bisa sekarang, ngapain harus besok?
Kalau bisa hari ini, ngapain juga harus lusa ibaratnya. Pokoknya kalau bisa dikejar sekarang, kejar. Kalau bisa dihajar sekarang, ya hajar sekarang aja. Jangan sampai nunggu nanti. Makanya Bastian sampai nekat datang ke tempat musuhnya di episode kemarin untuk meminjam anak buahnya dan berjanji untuk mengalahkan Lian Bagaskara. Bayangin, unik ya teman-teman. Bastian yang tadinya berniat untuk ngancurin Galang sama Lian, akhirnya berubah haluan untuk ngancurin Galang aja karena Lian yang gak berdaya. Dan sadar kalau aktor sebenarnya dari semua ini itu adalah Galang. Yap, ini akan menjadi pertarungan yang sangat seru, tentu aja. Memang sekarang tuh Galang sangat superior. Anak buah Bastian diambil oleh Galang, anak buah Lian Bagaskara pun juga diambil. Jono deh diambil banget tuh. Kesayangan Bastian diambil kan teman-teman sama si Galang. Nah, bayangin sekuat apa sekarang Galang. Tapi di sini pula lah yang pada akhirnya menghancurkan Galang karena sifat kesombongannya ini. Sehingga ini benar-benar diambil oleh Bastian. Bahkan teman-teman, ketika transaksi yang dilakukan oleh anak buah dan juga Galang tentang barang ilegal tersebut, dibikin kaget. Kok ada Bastian di sana beserta anak buah yang nggak pernah Galang sangka-sangka. Karena kan Galang mikirnya, oke, Bastian udah tinggal nih, sempat tinggal di kontrakan Aksa. Ya udahlah, paling jadi orang miskin doang. Udah tinggal dibuang aja. Makanya kalau teman-teman perhatiin, Galang tuh nggak pernah lagi ngebahas Bastian karena ngerasa Bastian tuh udah hancur lebur. Tapi Galang lupa kalau Bastian maksudnya itu pun juga datang dari orang bawah ketika membangun perusahaannya Rardian Group. Sehingga ibaratnya tuh pernah jatuh berkali-kali juga, pernah bangkit berkali-kali. Nah, kalau untuk orang yang triliuner, miliarder tuh jatuh berkali-kali, bangun berkali-kali itu udah hal biasa. Karena dalam dunia bisnis itu pasti seperti itu. Dan alurnya bakal seperti itu. Dan itu artinya apa? Mental dari Bastian itu sudah teruji. Begitupun halnya Aksa. Makanya Aksa aja contoh. Amira sampai bilang, Aksa ini selalu bisa manfaatin detail sekecil apapun tentang dunia bisnis karena Aksa tahu dan mampu untuk melakukannya. Kesempatan sekecil apapun itu bakal diambil oleh Aksa untuk menjadikan bisnis kecil menjadi bisnis yang besar. Jangankan ini testimoni dari Amira. Bella aja si manusia ular aja sampai bilang demikian. Makanya Bella sampai deketin Aksa lagi. Karena orang kayak Aksa dikasih kesempatan sekecil aja atau sekecil apapun itu pasti bakal dimanfaatin dengan sangat baik untuk benar-benar bisa maju. Makanya hal ini pun juga yang akan dirasakan oleh Galang kepada Bastian Rardian. Bahkan Galang pun juga sampai terkesima sedikit, terpesona sedikit lah, kagum sedikit melihat bagaimana mampu bangkitnya Bastian ini dan juga nanti pun juga Aksa. Bayangin teman-teman, sekarang tuh bahkan bisa dikatakan satu-satunya orang yang paling jahat di sinetron ini itu adalah si Galang ini. Bahkan orang jahat kedua, Lian Bagaskara aja sekarang menyerah dan bertobat ibaratnya, sehingga musuh dari semuanya sekarang adalah orang yang sama. Galang dan juga Bella sih sebetulnya, cuma kan di fokus sininya atau di cerita ininya kita bahas di Galang dulu. Kalau masalah Bella tenang aja, itu bakal kebongkar dengan sangat apik lah ibaratnya. Dan ini aja udah ngebuktiin kalau memang pada akhirnya ya kerajaan yang sudah dibangun oleh Galang pun juga bakal runtuh. Apalagi Galang bakal ngerasa terganggu dengan permainan Bastian yang merusak bisnis ilegalnya ini teman-teman. Ya kalau Bastian kan lagi semangat-semangatnya buat balas dendam, sedangkan Galang pun juga sebetulnya lagi sama-sama semangatnya untuk menjalankan semua bisnis ilegal yang ada pada Lian Bagaskara ini. Tapi ini pun juga akan menjadi pertarungan yang seru teman-teman, karena bukan cuma itu aja. Justru Lian pun juga, apalagi nanti kalau udah tahu Amir adalah anak kandungnya, salah Bu Yuni bongkar semuanya, tes DNA dan lain sebagainya macamnya, bukan gak mungkin justru malah Lian ini bakal dibantu bukan cuma oleh Bastian aja, tapi juga oleh Aksa, Blacky, dan juga Amira. Dan Galang pun juga harus menghadapi semuanya. Memang ini cukup berat juga karena Galang tuh punya semuanya. Punya akses kemanapun ibaratnya. Punya anak buah yang berlapis-lapis, punya uang yang berlapis-lapis. Tapi yang namanya penjahat pasti akan berakhir buruk juga. Contoh kecilnya aja Bella, kebongkar perut palsunya nanti. Dan juga bagaimana Lian Bagaskara yang akhirnya harus sakit keras. Ya karena menjadi orang jahat, ada aja balasannya teman-teman. Sehingga
Nggak perlu khawatir, dan justru ini malah semakin seru karena Galang akhirnya bisa mendapatkan lawan sepadan, dan itu adalah Bastian, Aksa, hingga Lian. Bayangin ya teman-teman, cukup unik. Bastian sama Lian dulu bermusuhan, sekarang malah bersatu untuk menghancurkan Galang. Good job banget buat Bastian karena berhasil benar-benar menggagalkan rencana Galang dalam bisnis ilegalnya. Sekian video dari Mimin dan sampai jumpa lagi di video berikutnya. Dadah!